kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang mencari ridha Allah. Mencintai sesuatu, fasilitas, semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali mengasih kita kenikmatan, fasilitas. Termasuk juga kita mencintai anak, istri kita, fasilitas, kenikmatan yang diberikan Allah. Maka hendaklah kita mencintainya. Kita sayang kepada harta kita, anak kita, semuanya itu lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu. Dalam satu hadis yang sanadnya bersumber dari Abu Hurairah, diriwayatkan Imam Abu Dawud, siapa mencintai sesuatu, menyayangi sesuatu, dikasih Allah kenikmatan, dikasih Allah fasilitas, maka dia merasa suka, merasa senang. Tetapi cinta kepada fasilitas itu, kesayangannya, cintanya lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah orang yang sempurna iman. Man ahabba lillah wa abghada lillah wa aqta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Man ahabba lillah, barang siapa cintanya karena Allah. Jikalau kita dikasih kenikmatan, semua yang kita miliki, anak, istri, fasilitas, uang yang mungkin banyak kita simpan di bank, sawah, ladang, kebun, semuanya itu kita menyayanginya, menyukainya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita cintanya karena harta, karena fasilitas, begitu anugerah nikmat yang Allah berikan itu dikurangi Allah, sakit rasanya hati kita. Maka kita cintanya kepada yang mengasih nikmat, yang mengasih fasilitas. Siapa yang mengasih fasilitas? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cinta kita itu karena Allah, bukan karena fasilitas. Sedikit saja fasilitas kita, harta kita berkurang, sakit hatinya. Padahal yang mengasih fasilitas, kenikmatan itu Allah. Justru itu cinta kita hendaklah karena Allah. Begitu Allah mengambil kapan saja, maka kita tidak merasakan sakit hati. Napas kita ini pun, kalau Allah mau mengambil, maka kita ikhlas menerimanya. Terkadang kita tidak ikhlas, terkadang stres, tidak ikhlas. Sedikit saja Allah mengurangi kenikmatan yang kita miliki, maka kita stres. Ya. Padahal yang mengasihi Allah. Tetapi kalau kita cintanya karena Allah, Allah mengurangi kenikmatan itu, Allah menguji. Mungkin ada hubungannya dengan keimanan kita. Hati kita merasa ikhlas. Wa abghada lillah, dan benci karena Allah. Kalau kita melihat kezaliman, kemungkaran yang terjadi, kita benci rasanya. Termasuk juga terhadap saudara-saudara kita yang dizalimi,
yang dianiaya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, umat Islam, banyak korban yang tidak berdosa, anak-anak kecil, akibat peperangan antara Zionis Israel dengan Palestina ini. Sedih rasanya kita, menitiskan air mata. Ya, kita harus tanda cinta kita kepada saudara kita. Maka hendaklah kita membantu. Kita tidak mungkin membantu dengan tenaga kita. Nanti yang membantu dengan tenaga, artinya itu adalah tentara. Kita hanya sipil, membantu dengan doa, membantu dengan keuangan, membantu dengan makanan. Paling tidak bisa meringankan beban saudara kita yang korban akibat peperangan. Setiap hari, setiap malam berjatuhan korban. Nah, semuanya ini kita cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa abghadalillah, dan benci kita kepada orang-orang yang tidak beriman. Kalau orang-orang yang tidak beriman itu tidak memusuhi kita, hidup berdampingan, toleransi seperti kita di negara Indonesia, kita jangan benci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang memusuhi orang-orang non-muslim, dan mereka itu hidup dengan damai, tidak memusuhi kita. Tetapi mereka tidak beri kemanusiaan yang namanya Zionis Israel. Sehingga kalau kita ya melihat di berita, di medsos, media sosial, kita menyedihkan. Maka kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ya berpihak kepada yang benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhiri semua peperangan yang banyak, memakan korban akibat berjatuhan rudal-rudal Israel di Palestina tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah. Wa aqtalillah, dan memberi karena Allah, kita menyumbang mereka. Kita membantu saudara-saudara kita. Apakah saudara kita yang ada di negara Indonesia? Di mana saja saudara kita yang satu akidah, yang mendapat bencana seperti orang-orang muslim yang ada di Palestina, maka mereka mengharapkan bantuan berupa makanan, dana, obat-obatan. Pada saat sekarang, mari kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi semuanya yang kita lakukan itu bukan mencari popularitas, sanjungan, pujian. Semuanya kita lakukan lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengasihi mereka itu semuanya karena Allah. Juga baru saja di bulan Ramadan, kita selesai melaksanakan puasa sebulan penuh. Di bulan Ramadan mungkin kita banyak berilmu, kita banyak bersedekah. Memang Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Kita dikasih anugerah, dikasih kenikmatan, hendaklah kita infakkan sebahagian dari apa yang Allah berikan kepada kita. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang Allah berikan kepada mereka, yunfiqun, diinfakkan. Hendaklah kita menginfakkan apa yang telah Allah berikan sebahagian. Mungkin kita meringankan saudara kita, dan mereka mengharapkan uluran tangan para agniya, orang-orang kaya, orang-orang yang mampu. Siapa lagi kalau bukan saudara kita, kalau bukan saudaranya yang menolong, membantu, ya berupa dana, makanan dan sebagainya. Dan mereka tidak punya tempat tinggal sama sekali. Mereka hidup, mereka berada di jalan-jalan, di tempat penampungan. Betapa menyedihkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang kita kasih itu
adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mana lillah, dan kita mencegah kemungkaran, mencegah kezaliman, semuanya itu lillah, karena Allah. Jadi kita berhasil semuanya mencari ridha Allah. Tentu kalau kita melihat kezaliman, kita berusaha untuk menyampaikan kepada aparat penegak hukum bagaimana kezaliman itu jangan ada di lingkungan kita. Ya, kita hanya berdoa, kita hanya menyampaikan melalui sebuah informasi. Tidak mungkin kita bertindak, ya, main hakim sendiri, kita melanggar hukum. Apabila kita mampu melakukan 4 hal: mencintai karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, dan mencegah karena Allah, faqad istikmalal iman. Faqad istikmalal iman, maka sungguh sempurna iman. Nah, itulah orang muslim yang sempurna iman. Hadis ini riwayat Abu Dawud. Di hadis lain juga dijelaskan, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu, hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mencintai saudaranya. Cinta bukan hanya kita itu di hati, tetapi kita wujudkan dengan perbuatan kita. Kita santuni, kita bantu saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan, yang memerlukan pertolongan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi, sehingga kita mencintai diri kita ini, mencintai saudara kita, hatta yuhibba li akhihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, seperti mencintai diri. Kalau dirinya dicaci maki, kalau dirinya dihujat, dihina, dizalimi, dia sakit, begitu juga orang lain. Maka janganlah kita menzalimi orang lain, janganlah menghina orang lain, janganlah membibirkan kejahatan orang lain, sampai-sampai kita membibirkan kejahatan orang melalui media sosial. Makanya sekarang orang berbuat dosa itu tidak perlu keluar rumah, cukup buka handphone yang ya sudah ada handphone Android, dia kirim ya ujaran-ujaran kebencian. Nah, ini tentu menyakitkan hati orang. Jangan. Kalau kita rasanya sakit, artinya pencemaran nama baik kita, atau kita punya kesalahan lalu dibibirkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri melarang kepada umatnya untuk membibirkan, untuk membuka aib saudaranya. Man satara musliman satarahullahu fid dunya. Man satara musliman, siapa yang mampu menutupi aib saudaranya. Saudaranya punya aib, dia tutupi, jangan dibuka, apalagi melalui media sosial. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutupi, satarahullahu fid dunya fil akhirah, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Nah, ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang membuka aib sekalipun dia berbuat kesalahan. Maka janganlah sekali-sekali kita menyampaikan informasi-informasi yang pencemaran nama baik saudara kita sendiri, yang sifatnya menghujat, ujaran kebencian melalui media sosial. Juga kita berurusan dengan undang-undang elektronik. Nah, maka jangan. Tentu menyakitkan hati mereka. Karena dakwah ini kita laksanakan
mengajak orang untuk berbuat kebaikan, semuanya kita lakukan adalah dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah ke jalan Tuhanmu. Kalau memang mereka bersalah, ajak ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan bijaksana. Ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah ke jalan Tuhanmu, ke jalan kebenaran, ke jalan yang hak. Bil hikmah, dengan bijaksana. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik, yang membuat mereka bisa menerimanya. Kita kasih masukan-masukan. Kalau terjadi juga bentahan, mereka tidak terima, wajadilhum billati hiya ahsan, maka bantahlah semua perdebatan itu dengan cara yang lebih baik, bukan dengan cara yang kasar, dengan cara-cara menghancur kursi dan sebagainya. Jangan. Ya, sebagai seorang muslim, semuanya harus dilaksanakan dengan bijaksana. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka itu, debatlah mereka itu. Ya, wajadilhum billati, sebuah argumentasi itu dengan cara yang lebih baik. Kiranya cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita selalu mencari sesuatu itu, artinya mencintai sesuatu, fasilitas, kenikmatan karena Allah, dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.